Kas Amanginang, kembali kita bertemu di Renungan HKBP Sutoyo, Senin 9 Februari 2026. Semoga Amang Inang dan saudara-saudara hari ini kabarnya adalah kabar luar biasa karena kita bisa menerima berkat Tuhan pada hari ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengundang mari kita beribadah dan berdoa bersama. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam bahasa Batak, Aitung sura mauhom botiho ditikion rodonian panolongion dohot haluaon dihalak Yahudi sian inganan na asing alay mago maanggoho dohot pinopar ni amangmu akub nii ise ubotosa atik alani tikiodo umbahen sahat harajaon tuho songonima sahatna. Damang Dainang dan saudara-saudara yang terkasih, Ester menjadi ratu bukanlah semata-mata hanya karena faktor kecantikan secara fisik dan bahkan mungkin karena keberuntungan atau hoki. Dari kisah Ester dapat kita belajar cara Tuhan bekerja dengan menjadikan dia seorang perempuan biasa Yahudi menjadi seorang perempuan yang luar biasa di istana kerajaan besar Raja Ahasiweros. Ester diangkat menjadi ratu setelah Ratu Wasti tersingkirkan. Tuhan bekerja melalui struktur politik dunia untuk melindungi umat Tuhan. Dan Ester menjadi ratu bukanlah faktor kebetulan atau hoki atau keberuntungan, tapi karena rancangan Tuhan. Sikap Ester adalah memilih untuk taat dan berani meski mempertaruhkan nyawanya. Buah dari ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan banyak orang dan bangsanya. Setiap orang tua dan anak memiliki tanggung jawab sesuai dengan panggilan masing-masing. Dalam keluarga, sikap diam, cuek, takut, gak mau tahu, dan lain-lain adalah sikap yang tidak diinginkan Tuhan. Sebagai orang tua harus menjadi teladan dalam iman dan perbuatan bagi seisi keluarga. Sebagai anak hendaknya mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mengikuti teladan yang sudah diajarkan orang tua. Nas ini mengajarkan kita untuk tidak cuek, meremehkan peran kecil atau yang sederhana untuk kita lakukan. Sebab Tuhan sering memakai hal yang sederhana berdampak luar biasa bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana sikap Ester dan cara bekerja Tuhan kepada Ester yang perempuan biasa menjadi perempuan yang luar biasa, yaitu dia dimampukan oleh Tuhan menjadi ratu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, Allah kami yang luar biasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Hari ini firman-Mu sungguh luar biasa, mengingatkan kami Tuhan
Engkau bekerja di dalam hidup kami, melampaui segala akal manusia, melampaui keterbatasan kami. Hal ini dapat kami rasakan setiap hari, dan seperti Engkau bekerja dalam kehidupan Ratu Ester. Tuhan, mampukan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil atau perkara-perkara sederhana, sehingga kami Engkau mampukan mempertanggungjawabkan, menjalankan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan, bekerjalah Engkau di dalam hidup kami, pimpinlah langkah kami Tuhan. Anak-anak Tuhan kiranya bersandar kepadamu saja. Pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa kami, kota kami, pemerintah kami, sehingga dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan, memimpin negara kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, menjadi Engkau pakai saluran berkat dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang tidak sehat Tuhan, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkati pengobatan para medis Tuhan, rumah sakit di mana anak-anak Tuhan yang dirawat. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang bergumul, yang terbeban berat, kadangkala sulit dia pikirkan, baik tentang ekonomi, tentang karir, jodoh dan sebagainya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang pada hari ini anak-anak Tuhan sudah menyampaikan permohonannya. Hamba memohon ikut meminta padamu ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Berkati juga Tuhan gerejamu, di mana anak-anak Tuhan memberitakan Injil, di mana anak-anak Tuhan yang sebagai pengikut-pengikut Engkau. Kiranya Tuhan, apapun pekerjaan yang baik, baik yang dilakukan di kantor, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan swasta, pengusaha, atau yang bekerja di pasar, di pinggir jalan, pekerjaan yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, hal-hal yang sederhana kiranya bisa menjadi luar biasa, karena Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan kami. Kau cukupkan kami Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kebutuhan kami pada hari ini tercukupi, baik itu untuk sekolah anak-anak kami maupun perkuliahan maupun pekerjaan, bahkan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah setialah, bertekunlah dalam melakukan perkara yang kecil maupun yang sederhana. Ingatlah, ketika di mana ada kejujuran, di situ ada Allah menyertai kita. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Shalom.